gitu Mas. Oke, mungkin kami ini kan dari Politeknik Ketenagakerjaan, kami mengobservasi langsung dari industri. Ada nggak sih kayak masalah-masalah ketenagakerjaan yang Bapak pernah alami? Ya, masalah ketenagakerjaan biasanya itu muncul karena mungkin misinformasi gitu ya. Kalau di kita alhamdulillah Astra ini kan patuh sama undang-undang ketenagakerjaan. Jadi apapun sudah ada, kita semua sudah ikuti. Masalah berkenaan masalah kompensasi, masalah tunjangan gitu ya, terus masalah apa lagi, hak-haknya karyawan gitu ya, yang sudah disebutkan oleh undang-undang kerja, semuanya sebenarnya kita bahkan kompensasi pun kita berikan itu tidak UMR. Kompensasi yang diberikan oleh standar Astra itu malah justru di atas wajar, bahkan ada tunjangan lain situ, karena itu bagian dari ibaratnya apa ya, prestis gitu ya, prestisnya perusahaan, prestisnya agar orang itu berminat menjadi karyawannya Astra. Itu prestis. Kalau masalah hak yang lain itu juga sama. Tunjangan misalkan kesehatan, kita sebelum ada BPJS kita sudah ada duluan. Kita pakai namanya Karya Medika atau Astra Life gitu ya, ada asuransinya juga. Bahkan fasilitas yang diberikan itu lebih baik daripada BPJS-nya gitu. Jadi kalau misalkan tempat kita ada yang sakit, ada yang rawat inap, banyak yang nggak pakai BPJS malah, mendingan pakai yang Karya Medikanya, karena itu lebih baik. Terus masalah misalkan ada yang pensiun, ada penghargaan masa kerja, mungkin di perusahaan lain belum ada, kita ada. Kita setiap 10 tahun, 20 tahun, 25, 30 tahun itu ada penghargaan. Yang penghargaan itu bukan untuk sekarang sih program dia misalnya dapat penghargaan gitu. Itu kan menjadi daya tarik sebenarnya, mengikat agar karyawan kalau mau keluar mikir. Betul. Tapi memang harus mau nggak mau ngikutin apa yang sudah dijadikan standar operatingnya Astra. Jadi sebenarnya banyak yang bisa kita berikan buat kalian, mungkin yang lain. Jadi masalahnya, kalau tadi masalah yang ditanyakan, mungkin misalkan ada karyawan yang mungkin merasa nggak cocok gitu ya, tapi nggak cocoknya itu relatif sih ya, artinya karena masalah keluarga gitu ya. Jadi sebenarnya banyak kan masalah eksternal, bukan masalah di internal. Kalau di internal itu mungkin yang sifatnya yang saya anggapnya mungkin kayak kurang bersyukur gitu ya, misalkan fraud gitu ya, ada ya. Tapi kalau di after sales cenderungannya kecil, sangat kecil sekali. Kalau yang di sales mungkin karena itu kaitannya dengan uang. Kadang ada orang yang ngasih DP untuk membeli mobil atau ngasih uang booking, tapi ternyata nggak disetorin perusahaan. Itu otomatis kan integrity ya. Iya. Itu langsung, kalau di Astra langsung udah. Langsung. Makanya lihat skalanya dulu. Tapi kalau udah masalah uang, masalah nilai kepercayaan yang pelanggan, itu langsung dikasih, itu langsung SPD. Ya, ada. Karena itu kan ngomongin kepercayaan. Kalau misalkan dikasih kebebasan dalam artian satu, SP1, SP2, iya kalau nggak ngulangin, kalau ngulangin lebih besar. Itu yang jadi jaminan. Padahal sebenarnya ya memang ini balik lagi bukan di atas yang harus berpikir saya, karena kasus itu menurut kita sih jaminan kita kepada pelanggan, jadi harus pastikan pelanggan jangan sampai tertipu. Makanya nggak ada, kalau misalkan ada customer yang membeli ke kita berikan uang booking atau DP, itu nggak boleh ke atas nama pribadi, harus datangin nama perusahaan, harus nama Astra. Dan itu nanti kalau misalkan ada pembayaran masuk, itu kita punya namanya admin yang cross check. Jadi pastikan benar nggak bapak ini transfer dan sebagainya. Kalau ternyata, oh saya udah transfer, kemana pak? Misalkan tanya,
oh ke sini ya, kita tegur dulu sebelum ada kejadian lagi. Nah, tapi kalau di cross check ternyata, karena ada juga yang terus misalkan orangnya kabur gitu ya, seharusnya ada yang Pernah gitu. ya bukan di sini di Auto 2000 lah ya. Karena kalau ada masalah apapun kita harus selalu dengar gitu. Karena itu harus jadi hikmah, di tempat lain harus sama-sama jaga, dan ini selalu jadi reminder. Termasuk kalau di mekanik mungkin masalah mobilnya kita diganti oli misalnya, tapi benar nggak diganti olinya. Nah, kita harus ngecek, karena ini bagian dari balik lagi itu dulu. Karena customer kan nggak tahu olinya diganti apa, ya kan? Tapi kita harus pastikan. Makanya ada namanya foreman. Foreman itu grup leaders itu untuk memastikan bahwa kerjaannya jika sekarang mekanik itu benar. Jadi kita selalu cross check seperti itu. Gitu mas ya. Menarik sekali. Baru tahu ada yang begitu juga. Ada. Dan itu menurut saya nggak di sini, di mana-mana. Betul. Dunia kerja itu ya memang seperti itu.